Kita sering melihat patung-patung yang menjadi ikon suatu wilayah atau kota. Di Jakarta misalnya, ada patung Pancoran, patung kuda, patung pizza, Tugu Tani, dan masih banyak lagi. Tapi tahukah Anda apa makna sebenarnya dari patung-patung tersebut? Patung-patung yang sering kita lihat ini memiliki beragam kisah di baliknya. Salah satu kisahnya bahkan begitu menyedihkan. Dan pemirsa, inilah kisah di balik patung yang ada di Jakarta, versi on the spot. Yang pertama adalah patung Arjuna Wijaya atau biasa dikenal dengan nama patung kuda. Dibangun pada Agustus 1987. Patung ini menggambarkan sosok Arjuna dalam perang Baratayuda, yang kereta perangnya ditunggangi oleh Batara Kresna. Menurut sang perancang Nyoman Nuwarta, patung di antara Jalan Tamrin dengan Jalan Medan Merdeka Barat ini diusulkan dibuat oleh Presiden Soeharto seusai lawatan ke Turki. Pak Harto baru menyadari jika Jakarta belum mempunyai monumen yang menjelaskan tentang cerita-cerita masa lalu seperti yang dimiliki Turki. Akhirnya, Pak Harto memerintahkan untuk dibuatkan patung yang memuat filsafat Indonesia. Proses pembuatan patung Arjuna Wijaya dilakukan di Bandung dengan mengerahkan sekitar 40 orang seniman dengan biaya 300 juta rupiah. Karena keterbatasan dana, patung dibuat dari bahan polyester resin. Baru pada 2003 lalu, bahan material patung diganti menjadi tembaga sehingga akan lebih tahan lama. Berikutnya adalah patung Jenderal Sudirman di kawasan Dukuh Atas. Tahukah Anda, lokasi berdirinya patung ternyata merupakan satu garis lurus yang berujung dari patung pemuda membangun di Kebayoran sampai Tugu Monumen Nasional. Dikerjakan oleh seniman sekaligus dosen seni rupa Institut Teknologi Bandung, Edi Sunaryo, patung yang memakan biaya pembuatan 6 miliar rupiah lebih ini sengaja didesain sederhana dan tidak memerlukan banyak rincian. Aksi unjuk rasa sekelompok pemuda mewarnai momen peresmian patung Jenderal Sudirman pada 16 Agustus 2003 lalu. Mereka memprotes karena posisi patung dianggap tidak pada tempatnya. Sebagai Panglima Besar, Sudirman tidak selayaknya menghormat kepada sembarang warga yang melintasi jalan. Tetapi cucu dari anak sulung Jenderal Sudirman mengatakan bahwa Jenderal Sudirman hormat kepada siapapun juga. Jenderal Sudirman memberikan hormat kepada seluruh rakyat Indonesia. Anda pasti pernah melihat patung ini. Tetapi pernahkah Anda melihat seperti apa wajah patung Dirgantara ini? April 2017, seorang fotografer bernama Rudi Sunandar membuat heboh dunia maya setelah mengabadikan wajah patung Dirgantara atau yang dikenal dengan patung Pancoran menggunakan drone. Patung Pancoran menjelma menjadi simbol kota Jakarta. Namun tak banyak yang tahu jika ada kisah sedih di balik kegagahan patung ini. Awalnya dibuatnya patung Pancoran bermula dari kebanggaan Bung Karno terhadap heroisme para penerbang Indonesia. Bung Karno memanggil Edi Sunarso dan dua seniman lainnya yaitu Ngantung dan Trubus untuk membuat patung ini. Dalam proses pembuatannya, proyek patung Dirgantara ini sempat dihentikan karena G30 SPKI. Para seniman juga kehabisan bahan material dan tidak memiliki uang untuk melanjutkan pekerjaan. Bahkan Edi banyak berhutang agar tetap bisa melanjutkan proyek ini. Mendengar berita itu, Bung Karno memberikan dana tambahan dari uang pribadinya. Pembangunan dan pemasangan monumen ini disaksikan langsung oleh Presiden pertama Indonesia itu. Tetapi Bung Karno tidak bisa melihat hasil jadinya. Karena pada tanggal 21 Juni 1970, Bung Karno keburu meninggal. Edi yang kala itu sedang berada di puncak patung Dirgantara melihat iring-iringan mobil jenazah melintas di bawah monumen.
Sebulan lebih setelah pemakaman Bung Karno, Edi bersama tim akhirnya menyelesaikan monumen ini dalam kondisi yang belum diberi nama, belum diresmikan, dan masih memiliki hutang. Tapi ia tetap merasa ikhlas dengan apa yang telah ia kerjakan untuk seorang tokoh sebesar Bung Karno yang sangat ia kagumi dan hormati. Monumen patung Selamat Datang di tengah bundaran Hotel Indonesia adalah patung sepasang manusia yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan. Ide pembuatan patung berasal dari Presiden Soekarno. Beliau ingin mengekspresikan keramahan bangsa Indonesia khusus untuk menyambut para atlet peserta Asian Games pada 1962. Rancangan awal, patung dikerjakan oleh Heng Ngantung, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan pelaksananya adalah Edi Sunarso. Kala itu Bung Karno menantang Edi untuk membuat patung berbahan perunggu setinggi 9 meter. Awalnya ia mengaku tidak sanggup karena patung sebesar ini bukanlah karya yang mudah. Bung Karno pun memaksa dan mengatakan kalau Edi pasti bisa karena mempunyai rasa cinta tanah air yang besar. Tahukah Anda jika biaya pembuatan patung yang harus dibayarkan ke Edi pada tahun 1960-an sekitar 12 juta rupiah. Edi yang baru dibayar 7,5 juta rupiah ternyata harus menombok dulu karena posisi Bung Karno kritis sehingga tak bisa mencairkan dana pemerintah. Edi pun terpaksa menjual mobil dan barang berharga lainnya agar bisa belanja bahan dan membayar pekerja. Monumen Nasional atau Monas menjadi monumen peringatan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat melawan penjajahan Belanda. Salah satu yang terkenal dari Monas adalah pahatan nyala obor perunggu yang beratnya mencapai 14,5 ton dan dilapisi emas 38 kg. Bagi sebagian orang, patung lidah api terbalut emas ini bukanlah gambar abstrak, melainkan menggambarkan seorang perempuan. Patung bersosok perempuan ini sengaja dibuat dengan sebaik-baiknya agar orang yang melihat tidak mengetahuinya secara langsung. Patung sosok perempuan yang hanya bisa dilihat dengan akurat dari istana presiden ini mempunyai banyak kontroversi mengenai siapa sosok perempuan misterius tersebut. Begitu misteriusnya, sosok ini sampai dikaitkan dengan Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Benarkah demikian? Hanya sang pemahat serta Bung Karno saja yang tahu. Dan pemirsa, itulah kisah di balik patung di Jakarta versi On The Spot.